Amanah di balik rak. Solusi Islami mengatasi kehilangan barang dan selisih stok. Dalam dunia retail, selisih stok dan kehilangan barang seringkali dianggap sebagai risiko bisnis semata. Namun, jika kita melihatnya melalui kacamata iman, pengelolaan stok adalah bentuk amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat 27, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Berikut adalah pendekatan Islami yang dipadukan dengan strategi operasional untuk mengatasi permasalahan tersebut. 1. Membangun budaya muraqabah, yaitu adanya kesadaran merasa diawasi. Solusi paling akar, bukan sekadar memasang CCTV tercanggih, melainkan menanamkan sifat muraqabah pada setiap karyawan. Karyawan harus menyadari bahwa meskipun luput dari pantulan kamera, ada Allah yang Maha Melihat atau Al-Bashir. Toko yang berkah dimulai dari kejujuran karyawannya. Jika karyawan jujur, risiko kehilangan internal atau internal shrinkage akan hilang. 2. Menyempurnakan timbangan dan takaran atau akurasi data. Islam sangat tegas mengenai ketelitian hitungan. Selisih stok sering terjadi karena kecerobohan dalam pencatatan barang masuk dan keluar. Allah berfirman dalam Quran, Surat Al-Mutaffifin tentang ancaman bagi mereka yang curang dalam takaran. Melakukan stok opname secara jujur dan teliti bukan hanya tugas kantor, tapi ibadah untuk memastikan hak pelanggan dan hak pemilik toko terpenuhi. Mencatat barang rusak atau shrinkage dengan benar adalah bagian dari kejujuran informasi. 3. Sidik dalam pelabelan harga dan kondisi. Terkadang selisih terjadi karena barang tertukar atau salah label. Dalam Islam, seorang pedagang wajib bersifat sidik, yaitu benar atau jujur. Mengatasi selisih harga di rak dan kasir dengan segera adalah bentuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia atau hablum minanas. Membiarkan harga salah yang merugikan pembeli adalah perbuatan zolim. 4. Sistem pencegahan sebagai bentuk ikhtiar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah untamu, kemudian bertawakallah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menjaga keamanan toko dari pencurian eksternal adalah bentuk ikhtiar menjaga harta. Mengatur tata letak barang yang rapi atau visual merchandising agar mudah diawasi. Memastikan gudang terkunci. Dan memeriksa barang kiriman adalah bentuk mengikat unta. Kita berusaha maksimal secara teknis, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. 5. Taubat dan perbaikan atau corrective action. Jika selisih stok telanjur terjadi, langkah Islami yang diambil adalah melakukan islah atau perbaikan. Mencari akar masalah. Apakah sistem yang salah, manusia yang lalai, atau adanya tindakan kriminal? Secara adil tanpa menuduh sembarangan. Jika ada kesalahan sistem, segera perbaiki. Jika ada kezaliman, tegakkan aturan perusahaan dengan tegas namun tetap adil. Kesimpulan, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengelola toko retail bukan sekadar memindahkan barang dari rak ke tangan pembeli. Ini adalah perjalanan menjaga kejujuran. Ketika sebuah toko dikelola dengan prinsip kejujuran dan ketelitian, maka Allah akan menurunkan keberkahan atau barokah. Barokah artinya harta tersebut tidak hanya banyak secara jumlah, tapi juga membawa ketenangan bagi pemiliknya dan manfaat bagi pelanggannya.